Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu, akan kita manfaatkan waktu sekitar 5-10 menit untuk meneruskan membaca kitab Syu'abul Iman. Tapi bagi para bapak dan ibu yang punya hajat, kebutuhan mendesak untuk segera meninggalkan masjid, juga kami persilahkan untuk meninggalkannya. Para bapak dan sekalian, hari ini akan kita baca Asy-Syu'batul Khamisah wal Arba'un, cabang iman yang ke-45, kitab Syu'abul Iman yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi, yaitu Al-Ikhlas fil amali lillahi ta'ala, ikhlas untuk beramal pada Allah saat hanya untuk pada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas saya kira sudah menjadi pengertian kita semuanya, merupakan sikap yang sangat penting bagi amal kita ketika kita beramal, ketika kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang saya kira sudah sering kita dengar dari para ustadz kita, bahwa ada 3 syarat yang sangat penting untuk diterimanya amal kita, ibadah kita, ketika kita berharap nilai pahala dari Allah. Yang pertama adalah amal itu dilandasi oleh satu keimanan, keyakinan yang benar akan benarnya amal yang kita lakukan, akan adanya perintah dari Allah Subhanahu wa taala bahwa itu memang perlu kita dan harus kita lakukan. Yang kedua, kita melakukannya dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk pamrih dan kepentingan tujuan yang lain. Pada ayat surat Al-Bayyinah kita sering membacanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hunafa'a, bahkan ditegaskan secara betul-betul ikhlas. Sehingga syarat kedua tadi kami sampaikan adalah ikhlas kita melakukannya. Dan yang ketiga adalah syaratnya ittiba' bi sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti contoh Rasul. Kalau ibadah itu, kalau amal saleh itu tidak ada contohnya dari Rasul, maka amal yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan berpotensi untuk tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beberapa ayat yang lain juga bisa ibu dan bapak baca tentang betapa ketika seorang itu amalnya, ibadahnya ikhlas, maka yang ia harapkan itu harsal akhirah, pembalasan di akhirat, bukan harsat dunia, bukan hanya pembalasan di dunia. Walaupun berharap ada pembalasan dunia juga boleh, tetapi jangan sampai keinginan dan kemauan kita memperoleh balasan akhirat itu terkalahkan oleh keinginan kita memperoleh harsat dunia. Dalam satu ayat di surat Asy-Syura ayat 20, Allah berfirman, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsih wa man kana yurid harsad dunya nutihi minha wa malahu fil akhirati min nasib. Siapapun yang menghendaki harsal akhirah, hasil panenan, hasil tanaman, hasil tanaman untuk penghasilan balasan kebaikan di akhirat, nazidlahu fi harsih, akan terus kami tambahkan nilai kebaikan di akhirat itu. Wa man kana yuridu harsad dunya, tetapi siapa yang ingin hanya mendapatkan balasan kebaikan di dunia, nutihi minha, tetap Allah siapkan, tetap Allah sediakan balasan kebaikan di dunia ini, tetapi wa malahu fil akhirati min nasib, tetapi dia tidak akan memperoleh jatah nilai kebaikan di akhirat itu. Karena itulah
penting sekali kita memasang niat pada setiap amal kita, jangan hanya mencari harsat dunia, kesenangan dunia saja, tetapi justru yang lebih penting adalah bagaimana kita memperoleh harsal akhirah, memperoleh nilai kebaikan di akhirat nanti. Ada juga ayat lain yang hampir senada dengan ayat di atas surat Asy-Syura tadi, yaitu di surat Hud ayat 15 dan 16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun." Barang siapa yang hanya ingin menghendaki kebaikan di dunia dan segala perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, akan kita cukupi apa yang mereka inginkan dari amal-amal mereka itu, dan wahum fiha la yubkhasun, tidak akan terugikan sama sekali dari apa yang mereka lakukan di dunia itu, akan memperoleh hasil dunia sebagaimana yang mereka inginkan. Ulaikal ladzina, tetapi mereka tidak akan memperoleh apapun fil akhirah, di akhirat nantinya, illan nar, kecuali balasan api neraka, wa habita ma sunau, dan leburlah, batallah, hilanglah nilai kebaikan dari apa yang mereka lakukan itu, dan sebesar apapun amal yang mereka lakukan. Jadi orang ketika berharap balasan di dunia, Allah tidak akan menyia-nyiakannya, Allah akan tetap membalasnya sesuai yang ia raih, yang ia inginkan, sesuai dengan ketentuan qudratillah atau sunatullah. Ketika ia bekerja keras, ya dapat memperoleh banyak. Ketika tidak keras, ya tentunya sesuai dengan amalnya. Tetapi ketika apa yang ia inginkan, apa yang ia tuju itu hanya dunia, melupakan akhirat sama sekali, maka Allah tidak akan memberinya di akhirat apa-apa kecuali balasan neraka jahanam. Karena itulah sekali lagi, jangan sampai kita melakukan apapun ibadah mahdhah yang kita lakukan, amal soleh, hubungan kita sesama, muamalah yang kita lakukan, kecuali haruslah ada di situ niat kita, keinginan kita untuk memperoleh harsal akhirah, balasan di akhirat. Para dan sekalian, ada satu hadis, bukan hadis ya, cerita tentang bagaimana Isa alaihissalam menggambarkan betapa pentingnya ikhlas itu. Ketika kita beramal hanya untuk Allah, jangan sampai dicampuri dengan keinginan yang lain. Disebutkan dalam satu makalah bahwa Isa alaihissalam pernah berkata, idza kana mohon maaf, bukan yang ini, idza kana yaumu shaumi ahadikum, betul yang ini, idza kana yaumu shaumi ahadikum falyudhin lihyatahu wal yamsah safataihi wa yahruj ilan nasi hatta kanahu laisa bisaimin wa idza ata bi yaminihi falyahfihi an shimalihi wa idza shalla ahadukum falyastadil sitra babihi fa innallaha ta'ala yuqsimus sanaa kama yuqsimur rizqa. Kata Isa alaihissalam, idza kana yaumi shaumi ahadikum, kalau salah seorang dari kalian puasa, falyudhin lihyatahu, maka basailah jenggotnya ya, lihyatahu, wal yamsah, dan basailah bibirnya sehingga tidak terlalu kelihatan bahwa dia puasa. Wa yahruj ilan nas hatta kanahu laisa bisaimin, dan biasalah keluar di tengah-tengah manusia seakan-akan dia tidak sedang puasa. Wa idza ata biyaminihi, dan kalau dia memberi sesuatu dengan tangan kanannya, falyukhfihi an shimalihi, rahasiakan pemberian tangan kanan itu dari tangan kirinya. Wa idza shalla ahadukum, dan apabila salah seorang dari kalian salat, falyastadil sitra babi, maka tutuplah pintunya, jangan sampai menyengaja untuk dilihat orang.
Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi pujian, sanjungan seperti Allah telah membagi rizki bagi hambanya. Betapa Isa alaihissalam memberikan cara untuk bagaimana kita melatih diri melakukan amal, melakukan ibadah itu dengan ikhlas. Di antaranya adalah jangan terlalu ibadah yang kita lakukan itu terlalu tertampakkan atau bahkan menampakkan diri sebagai hal yang memang biar orang lain mengetahuinya, biar orang lain melihatnya, biar orang lain memujinya. Tetapi lakukanlah itu sebisa mungkin untuk tidak dilihat orang atau tidak menyengaja untuk itu dilihat oleh orang lain. Saking betapa pentingnya latihan itu, Isa alaihissalam menggambarkan kalau puasa ya jangan terlalu tertampakkan tanda-tanda puasanya. Janggutnya ya tetap dibasahi, jangan terlalu menampakkan bahwa dia puasa sehingga kering. Bibirnya juga begitu, jangan terlalu tertampakkan bahwa dia terlihat kering karena tidak makan seharian. Begitu juga ketika bergaul dengan manusia, tampakkan bahwa dia ya biasa, tidak terlalu tampak puasa kita. Begitu juga kalau memberi, seakan-akan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jangan justru tangan kanan memberi, semua orang perlu tahu dan diberitahu. Begitu juga ketika sholat, ya jangan terlalu ditampakkan agar orang lain melihat bagaimana sholat kita dan betapa seringnya sholat kita lakukan. Karena Allah sesungguhnya sudah membagi apa yang sesungguhnya baik bagi kita, seperti Allah juga telah membagi sanjungan untuk kita semuanya. Yang terakhir, satu ungkapan dari seorang ulama yang bernama Al-Junaid. Al-Junaid ini seorang ulama tabi'in yang dikenal sebagai ahli sufi. Beliau berkata, "Lau anna abdan ata biftiqari Adam." Andaikan, kata Junaid, seorang hamba itu datang menghadap Allah seperti wibawanya Nabi Adam, wa zuhdi Isa, dan datang menghadap Allah seperti zuhudnya Nabi Isa, wa juhdi Ayub, dan seperti sabarnya Nabi Ayub menghadapi cobaan yang ia terima, wasiqomati Idris, dan seperti istiqomahnya Nabi Idris, wawadil Khalil, dan seperti lembutnya, santunnya Nabiullah Ibrahim yang dikenal dengan Al-Khalil itu, wa khuluqil Habib, dan memiliki akhlak yang sangat baik seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kana fi qalbi dzarratin li ghairillah, tetapi dalam hatinya masih ada kemusyrikan, ibadahnya, amalnya tidak sepenuhnya hanya untuk Allah, tetapi ada terbersit untuk yang lain. Falaisa lillahi fi hajah, maka Allah tidak butuh ibadahnya, tidak butuh apa yang ia lakukannya. Betapapun ibadahnya begitu hebat, kayak ibadahnya para nabi sejak Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ayub, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, bahkan seperti ibadahnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ketika dalam hatinya ada zarrah li ghairillah, ada kerentek keinginan dia melakukannya bukan untuk Allah, maka kata Allah, falaisa lillahi fihi hajah, Allah tidak butuh dengan ibadahnya itu. Karena itu kita terus harus berlatih diri untuk beribadah, untuk melakukan amal saleh apapun sebisa kita, dan terus berusaha untuk lillahi ta'ala seikhlas-ikhlasnya. Karena itu menjadi syarat keterkabulan, keterterimaan amal kita di hadapan Allah SWT. Semoga Allah membimbing kita untuk terus melatih hati kita ikhlas, amal-amal kita diterima dan diridhai oleh Allah SWT. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.